Inilah sosok yang menolak kedatangan agen Israel ke Indonesia. Siapa dia? Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs mengundang Profesor Sudarnoto, seorang ketua MUI bidang luar negeri dan kerjasama internasional, yang akan membicarakan perihal temuannya tentang agen-agen Israel yang sudah masuk ke Indonesia. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kembali lagi Cerita Untung, dan terima kasih untuk semua respons, kritik, saran atau juga masukan yang datang ke kami, termasuk juga doa-doa dan juga kiriman-kiriman koin juga boleh juga ke kita ya. Dan guys, ini masih menjadi banyak perbincangan, di mana tentunya juga sejak tanggal 7 Oktober saudara kita yang ada di Gaza, Palestina masih terus berjuang sampai sekarang. Tentunya semua semangat dan juga simpati, bahkan dan juga doa dukungan itu datang bukan hanya dari negara-negara sekitar, tapi seluruh dunia. Satu-satunya negara yang benderanya dikibarkan di seluruh dunia hanya Palestina. Semuanya sepakat bahwa Israel is the bad guy, yang zolim itu Israel. Nah, ini ada hal yang unik. Ternyata ada 5 anak muda Indonesia yang justru menjalin kerjasama dengan Israel. Bersama kita sudah ada Ketua MUI dalam bidang hubungan luar negeri. Bersama kita ada Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Aduh, benar nggak namanya lengkapnya? Oh, lengkap sekali itu. Ada titel belakangnya yang belum saya sebut ya. Atau lebih singkat kita panggil Prof Noto ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Prof ya. Alhamdulillah sehat. Apalagi kalau udah datang di sini itu semakin sehat. Amin amin. Ini yang saya menggelitik ini, katanya antum menjadi satu yang menolak seorang pembicara Yahudi yang bernama Ari Gordon. Antum nggak sepakat untuk kedatangan beliau nih? Oh, janganlah. Jangan ada sedikit waktu kedatangan Ari Gordon, apalagi jejak digital itu jelas sekali siapa dia. Dia itu kan tokoh penting di American Jewish Committee. Yang tugasnya ya begitulah, tugasnya mempromosikan banyak hal, tetapi ujung-ujungnya itu juga soal Israel. Di jejak digitalnya itu dia sangat Zionistik. Jadi ada Jewish yang moderat, bahkan banyak juga komunitas Yahudi yang ada di Amerika sekarang ini yang membela Palestina. Itu banyak banget itu. Tapi ada juga yang tidak gitu. Dan jejak digital menunjukkan bahwa Mas Ari Gordon, jangan salah sebut saya, repot kalau salah sebut. Ari Gordon itu Zionistik sekali. Karena itu kalau ada siapa saja yang mengundang ke Indonesia untuk program-program diskusi soal hubungan antar agama dan sebagainya, itu menurut saya tidak ada manfaatnya sama sekali. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Karena yang akan mengambil keuntungan pasti kelompok Israel dan Israel itu sendiri. Itu mengambil keuntungan. Inilah yang disebut sebagai salah satu diplomasi, cultural diplomasi. Itu lebih masif ketimbang diplomasi political diplomasi. Itu lebih masif sekali. Jadi sebenarnya seperti menjajah secara ideologi, mungkin pelan-pelan. Ya, meyakinkan orang, segmen masyarakat manapun juga, mungkin kaum agamawan, mungkin cendekiawan, mungkin aktivis, mungkin pedagang, mungkin seniman, mungkin olahragawan, di semua bidang itu kalau bisa itu memperoleh pengaruh dari pikiran-pikiran Israel dengan cara misalnya melakukan kegiatan-kegiatan seni, melakukan kegiatan-kegiatan dialog gitu di Israel, atau orang Israel ke sini. Kalau orang Israel ke sini mungkin agak repot ya. Tapi orang Indonesia yang datang ke sana untuk berbagai acara itu bagian dari culture diplomasi seperti yang diikuti oleh 5 aktivis NU ini. Beliau menolak Ari Gordon, tapi
mau datang ke Ari Untung ini ya, alhamdulillah. Ini kalau Ari Untung itu pasti beruntung. Untuk spiritual, kemudian menyehatkan, dikasih kopi kopi jeruk. Wah, ini kalau dengan Ari Garden kan saya harus bertegang-tegang gitu. Iya, Masya Allah. Nah, tadi Prof sedikit menyinggung mengenai anak-anak yang ke Israel kemarin gitu ya, yang kemudian sudah kemudian ada pernyataan dari PBNU bahwa ini atas nama pribadi mereka untuk datang ke sana gitu ya. Nah, berarti kalau saya dengar dari uraian Prof dari awal tadi bahwa memang mereka sudah punya agenda untuk penetrasi narasi berarti. Bukan sekedar narasi ya, memang ujung-ujungnya narasi. Narasi apa yang akan dibangun dengan berbagai cara. Jadi dengan kehadiran 5 orang ini mereka diundang. Saya malah mendengar keterangan dari Ketua Umum PBNU itu mereka diundang gitu loh. Berarti diundang itu kan resmi, bisa diundang tertulis atau lisan bisa, tapi satu persatu itu diundang dan mereka mau. Nah, saya nggak tahu apakah, tapi menurut keterangan PBNU kan mereka tidak izin ya. Tapi bagi saya itu kepergian mereka ke Israel dengan acara tadi yang saya sebutkan, dialog antar agama Islam, Jews dan Kristen itu kemudian dibarengi dengan dilanjutkan dengan pertemuan dengan presiden gitu loh, dengan presiden Israel gitu. Berarti kan niat itu. Sukses mereka. Sukses dong Israel. Karena dengan itu berita di Israel, saya karena nggak bisa baca bahasa Israel ya, koran-koran Israel, tapi saya yakin narasi yang dibangun di Israel itu ini loh, ada wakil-wakil aktivis Muslim, cendekiawan Muslim muda Indonesia yang sudah bersahabat dengan Israel, berdekat-dekat dengan Israel. Ini adalah program yang sangat bagus dan harus kita kira-kira gitu loh. Itu kan kalau sudah itu kan keuntungannya Israel, gitu. Apa tujuannya? Tujuannya antara misalnya narasi. Berarti orang Indonesia, melalui cendekiawan Muslim itu dari NU, dari Indonesia ini, itu telah memberikan pengabsahan, legitimasi terhadap pernyataan Netanyahu bahwa Hamas itu adalah teroris. Dan kesalahan besar dari peristiwa Oktober itu ya Hamas, gitu. Itu gara-gara Hamas gitu jadi. Gara-gara Hamas itu ujung-ujungnya saya kira akan terbangun begitu. Ke sana. Jadi bahaya frame-frame begitu itu narasi yang dibangun. Foto itu yang berkembang di kita itu kan akan bisa bercerita banyak di balik foto itu, meskipun banyak hal yang mungkin untold story itu mungkin ada. Nah, ini misteri. Karena itu menurut saya ini serius masalahnya. Karena mereka apalagi ketemu public figure seperti presiden loh. Itu kan jabatan tidak main-main itu. Ya, pasti butuh koordinasi dan juga protokoler yang ketat. Tujuannya pasti mesti dijabarkan dulu kan untuk bisa ketemu gitu kan. Nah, ini coba lebih hebat sepertinya lah, lebih hebat dari Menlu. Menlu itu nggak pernah kok bicara dengan public figure di Israel karena dia tahu. Logika diplomatiknya tidak mungkin gitu loh. Kita Israel dengan Indonesia itu kan nggak punya hubungan diplomatik. Jadi tidak ada pertemuan diplomatik yang secara langsung antara Israel dan Indonesia, tidak mungkin. Paling ketemu nanti di PBB gitu, multilateral meeting. Tapi kalau bilateral tidak mungkin lah. Nggak mungkin. Ini 5 pemuda ini memang nyeleneh mungkin. Apa gimana? Antara nyeleneh, berani, nekat, atau innocent, atau campuran lah. Tapi kalau menurut Ustadz sendiri nih, kan Ustadz sebagai Ketua MUI untuk hubungan luar negeri. Ada nggak sih sebenarnya program komunikasi dengan Israel sebenarnya? Ada lah. Ada nggak? Nggak ada. Jadi memang haram ini hukumnya. Ketika ada upaya untuk normalisasi, sesuatu yang diharamkan ya MUI berarti untuk normalisasi dengan Israel. Kita mengingatkan sejak awal. No way. Tidak boleh. Tidak boleh membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Israel masih menjajah. Itu soal penjajahan ini kan sudah tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ada dasar hukumnya juga. Ada dasar konstitusinya ada. Jadi selama Israel masih menjajah dan selama Palestina masih dijajah dan belum merdeka,
no chance for Israel untuk membuka hubungan diplomatik. Nah, malah saya mau nyebut fatwa MUI soal ini jelas sekali. Jelas sekali. Haram hukumnya. Satu, haram hukum produk Israel dan produk-produk dari perusahaan yang berafiliasi Israel. Dan haram hukumnya membantu mereka, siapa saja yang membantu Israel. Membantu pihak yang membantu Israel sudah haram, apalagi membuka hubungan diplomatik. Haramnya berlebih-lebihan. Berarti yang 5 orang ini adalah menyelisihi fatwa ulama, menyelisihi undang-undang dasar, juga menyelisihi organisasi tuh. Organisasi. Dan satu lagi, tidak punya sense of humanity. Nggak ada empati. Bagaimana mungkin kalau nuraninya bersih, sehat, punya kepekaan sosial kemanusiaan yang bagus, nggak mungkin lah mereka ketemu presiden senyum-senyum di foto, bergembira di atas tumpukan anak-anak Palestina yang dibunuhin, di atas tumpukan mayat yang dari ibu-ibu, di atas sekian, sekarang itu sudah hampir 40.000. Ya, benar. Where are you? Kemana? Kemana selama ini? Ya. Lalu kok tiba-tiba melebihi Menteri Luar Negeri itu gimana? Udah sampai ke sana. Lalu itu loh, kok ya tega gitu loh. Menurut saya kalau jernih ya, nggak tega lah. Tapi ya dia dilakukan, hatinya pasti nggak jernih. Ada sesuatu yang mungkin diharapkan dari pertemuan itu. Iya, karena kalau secara logika tulus pasti karena udah jelas itu ya kan. Jelas. Itu artinya juga berarti ada personal interest. Ya benar begini nih Prof. Apa namanya? Mereka itu katanya, bukan katanya ya, saya justru lihat dari info-info yang didapat yang berseliweran kan jadi viral itu. Mereka tergabung dari satu organisasi yang bernama Rahim. Ya. Rahim. Nah, kalau Prof sendiri sudah tahu belum ada Rahim ini? Oh, tahu. Tapi saya tidak mendalami. Tetapi kemudian dari penelusuran kawan-kawan itu jelas. Rahim itu juga punya kerjasama dengan Israel, at least dengan agen Israel. Tapi di dalam Rahim itu organisasinya ada anggota MUI ternyata. Iya, sudah dipecat. Oh, sudah dipecat? Sudah. Oh. Sudah dinonaktifkan. Dia adalah anggota dari Komisi Fatwa. Oh begitu. 1 hari setelah itu langsung dinonaktifkan. Nggak ada apa? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya, cuma sekarang ini setelah dinonaktifkan, memang kawan-kawan di lingkungan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia juga sedang mengkoleksi data-data dia. Tapi saya dengar juga dari ketua MUI bidang fatwa, itu mereka juga sudah berniat untuk mengundurkan diri. Tapi ya mau mengundurkan diri dan juga langkah organisasi dinonaktifkan itu penting. Karena dia bergabung di sebuah lembaga besar Majelis Ulama yang selama ini melakukan pembelaan total kepada Palestina. Bukan setiap saat lah. Hari-hari saya itu penuh dengan ngomongin pembelaan Palestina bersama dengan masyarakat luas Indonesia ini. Bagaimana mungkin? Makanya dinonaktifkan. Ya, yang menarik juga bahwa info ini justru didapatkan dari sosial media salah seorang amirnya lah ketika kesana gitu kemarin kan. Dan saya juga beberapa info kalau beliau tersebut ternyata salah satu pengajar di Masjid Istiqlal. Iya. Berarti yang kecolongan banyak nih, MUI kecolongan gitu ya, PBNU kecolongan gitu ya. Negara Indonesia kecolongan. Istiqlal pun kecolongan juga berarti. Bedanya kalau di MUI kegiatan-kegiatan fatwa itu dia pasti tidak dominan. Ya. Tidak dominan. Fatwa itu selalu lurus-lurus. Tapi kalau mungkin di Istiqlal saya tidak tahu, atau di lembaga Rahimnya itu sendiri saya tidak tahu. Tapi
info yang saya peroleh, Rahim itu juga melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan itu. Makanya sekarang bubar atau dibubarkan gitu. Tapi saya nggak tahu siapa yang membubarkan ya. Tapi di kelompok di grup Rahim itu konon perlu dicek juga, itu banyak juga teman-teman NU katanya. Saya nggak tahu ya. Saya tidak ingin masuk ke situ. Tetapi lembaga itu telah melakukan kerjasama dengan proyek-proyek yang berafiliasi pada Israel. Atau dialog dan sebagainya. Saya nggak tahu di Istiqlal mungkin juga melakukan kajian-kajian yang serupa disponsori oleh saya sebut agen-agen Israel ini. Saya tidak tahu. Ya nyatanya juga ini mengadakan acara di Istiqlal, meskipun alhamdulillah setelah diprotes sana sini, alhamdulillah Ari Garden nggak jadi ngomong, kemudian dibatalkan. Oh begitu. Apa mungkin selama ini sebelum kejadian ini, apa mungkin filterisasi untuk siapa yang mengisi atau untuk memberikan ilmu itu filternya terlalu longgar atau mungkin perlu ada perbaikan ini apa? Saya nggak tahu kalau di Istiqlal ya. Saya nggak tahu di Istiqlal. Ya mungkin karena ini anak muda yang energik, intelektual, lagi ya dipercayalah di situ mengembangkan itu atau kemudian mendirikan Rahim sebagai lembaga yang kemudian secara terus-menerus melakukan program-program tadi itu yang saya sebutkan itu ya kan bisa jadi juga dan saya tidak tahu juga itu di bawah siapa gitu ya. Tapi kalau kemudian terikat kalau itu menjadi sayapnya Istiqlal kalau saya tidak tahu, ini perlu dikonfirmasi ya, mesti harus dibersihkan. Nggak boleh lah ada lembaga-lembaga dimanapun juga sih, apalagi di masjid atau di ormas atau dimanapun juga mestinya tidak boleh gitu. Apalagi ini adalah menjadi bagian bagian dari skenario Israel untuk mengembangkan apa yang saya sebut dengan cultural diplomasi. Karena ujung-ujungnya pasti yang akan memberi manfaat itu Israel. Manfaat apa ya? Bisa manfaat moral, bisa manfaat politik juga ya, bisa manfaat moral itu maksudnya mereka memperoleh legitimasi bahwa ternyata banyak negara di masyarakat sipil ya itu ternyata non state actors itu ternyata banyak memberikan dukungan kepada Israel. Itu narasi yang dibangun. Gitu loh. Kalau negara jelas, negara jelas kan ya. Tapi di sektor publik, di sektor masyarakat itu kan opininya sedang dirubah. Berubah opini dengan berbagai cara toh, di medsos dan sebagainya. Ini mereka mainkan itu. Wah berarti memang ini sudah mulai scanning kali ya mungkin ya teman-teman. Ada beberapa hal yang sampai mungkin sekarang ini kita bisa kecolongan, tentunya mencemarkan nama institusi terkait tentunya juga. Nah mungkin aja kita nggak pernah tahu ya, mungkin aja agen-agen Zionis itu udah berpenetrasi dengan anak muda sekarang di sosial media, kita nggak tahu dah. Itu yang saya khawatirkan. Itu yang saya khawatirkan karena mereka tuh bergerak di sektor non-state actor. Kalau state jelas lah ya, nggak akan buka hubungan diplomatik jelas sekali. Tapi di bawah apa ada jaminan masyarakat semuanya akan mengikuti negara? Belum tentu, karena di situ ada kepentingan. Lihat saja perdagangan. Saya kemarin teriak-teriak soal kenapa sih di Indonesia itu kok masih ada import Israel ke Indonesia. Masih ada? Lah, Menteri Perdagangan 2 hari yang lalu bicara begitu. Saya sebelumnya sudah bicara begitu. Jadi gimana ceritanya? Negara yang teguh, nggak ada hubungan diplomasi. Diplomatik resmi itu. Tetapi di bawah itu ternyata hubungan-hubungan perdagangan jalan.